Kisah ini dimulai ketika seorang lelaki soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Di jalan ia melihat sebuah apel terjatuh di luar pagar kebun buah-buahan. Melihat apel merah yang ranum itu tergeletak di tanah, apalagi hari begitu panas dan Sabit tengah kehausan. Tanpa berpikir panjang Sabit memungut dan memakan apel itu. Ketika memakannya Sabit teringat bahwa apel itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Sabit pun bergegas masuk ke dalam kebun itu. Ia hendak menemui si pemilik kebun dan meminta si pemilik menghalalkan sebuah apel yang telah dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. Sabit itu berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya," kata Sabit kepada orang itu. Namun orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya orang yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebun ini." Sabit pun bertanya, "Di mana rumah pemilik kebun ini? Aku harus menemuinya untuk meminta ia menghalalkan apel yang telah kumakan ini." "Untuk sampai ke sana, engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam," jawab si penjaga kebun. "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya." Sabit pergi ke arah yang ditunjukkan oleh penjaga kebun. Ia menuju rumah si pemilik kebun. Dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu si pemilik rumah, membukakan pintu dan Sabit langsung memberi salam dengan sopan. "Maaf Tuan, saya terlanjur memakan setengah dari apel yang jatuh keluar dari kebun milik Tuan. Karena itu, saya datang untuk meminta Tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan itu." Lelaki tua si pemilik kebun itu mengamati Sabit dengan cermat. Lalu dia berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Sabit khawatir tidak dapat memenuhi syarat itu. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia bertanya kepada orang tua tentang syarat itu. Si pemilik kebun menjawab dengan jawaban yang di luar dugaan. "Engkau harus menikahi putriku." Sabit bin Ibrahim terkejut. "Hanya karena aku makan setengah buah apel yang jatuh keluar dari kebun Tuan, saya harus menikahi putri Tuan?" Sabit membuat pertanyaan dengan keheranan. Tapi si pemilik kebun itu tidak peduli. Bahkan ia menambahkan, "Engkau juga harus tahu, putriku punya kekurangan. Ia buta, bisu dan tuli, dan ia juga lumpuh." Sabit terkejut. Haruskah ia menikahi perempuan seperti itu hanya karena ia memakan sebuah apel tidak dihalalkan baginya? Si pemilik kebun itu kembali menegaskan sikapnya. "Aku tidak akan menghalalkan apel yang engkau makan kecuali engkau penuhi syarat itu." Sabit yang tidak ingin di tubuhnya ada barang haram dengan tegas menjawab, "Baik, aku terima karena aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah. Untuk itu aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya karena aku amat berharap Allah meridhoiku. Mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pernikahan pun dilaksanakan pada hari itu. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi untuk menyaksikan akad nikah itu. Setelah akad nikah selesai, Sabit dipersilakan menemui istrinya. Ketika Sabit masuk ia tetap mengucapkan salam, walau tahu istrinya tuli dan bisu. Sabit kaget karena ada suara wanita yang menjawab salamnya dan Sabit masuk menghampiri wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangan menyambut tangannya. Setelah duduk di samping istrinya, Sabit bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa kamu buta." Kemudian istrinya menjawab, "Ayahku benar, aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan kamu tuli." "Aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridho," jawab wanita itu. "Ayahku pasti juga mengatakan kepadamu aku bisu dan lumpuh bukan?" Sabit mengangguk mengiyakan pertanyaan istrinya itu. "Aku dikatakan bisu karena aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah dan aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang membuat Allah murka kepadaku." Betapa bahagianya Sabit. Dia bukan hanya dikaruniai istri yang salehah tapi juga cantik luar biasa. Dan akhir cerita, Sabit bin Ibrahim dikaruniai seorang putra soleh yang kelak menjadi seorang ulama besar bernama Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ulama atau imam yang berasal dari Kufah dan hidup pada abad ke-7 Masehi, sebagai ulama besar yang ilmunya menyebar ke seluruh pelosok dunia.
Dan kisah pemuda yang bukan lain adalah ayah dari Imam Abu Hanifah tersebut terdapat dalam kitab terkenal Al-Aghani karya Abu Al-Faraj Al-Isbahani. Buku yang terkenal dalam kesusastraan Arab tersebut berisi tentang sajak lagu serta informasi biografi dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, para tabi'in dan tabi'ut di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah.